Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ulah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bukan baru ya, sudah cukup lama ya kita berhari raya. Hari raya yang diizinkan, hari raya yang disyariatkan untuk bersyukuri nikmat Allah dengan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah dan menghapuskan segala dosa, khilaf dan salah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Alhamdulillah, pagi ini kita mulai kembali seperti biasa mengisi waktu pagi Jumat ini dengan majelis yang mudah-mudahan meningkatkan keimanan, menambah ketakwaan, dan tentu saja kita berharap kita diberikan pahala kebaikan khususnya di akhirat. Amin. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Zaid bin Thabit yang Masya Allah senantiasa semangat membukakan pintu-pintu kebaikan di masjid ini, dan juga kepada para jemaah sekalian, bapak dan ibu, saudara-saudari yang senantiasa hadir. Mudah-mudahan apa yang kita harap Allah berikan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para sahabat, Ahlul Bait, para tabi'in, dan siapapun yang setia sampai hari kiamat. Juga kita tidak lupa mendoakan para orang tua kita, ayah dan ibu, saudara mara, karib kerabat, handai tolan dan sahabat, para guru kita, alim ulama, para tokoh kita jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat.
khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pada subuh ini kita kembali mengambil dan menggali sebagian dari ilmu yang diwariskannya melalui kitab Ar-Risalah ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampai pada pembahasan masalah al-ijma'. Al-ijma' bila sudah terjadi, yaitu konklusi umat. Tentu saja yang dimaksud adalah para ulamanya. Bila sudah terjadi ijma', maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita wajib mengikutinya. Tidak boleh keluar daripadanya. Karena sebagaimana tidak boleh keluar dari sunnah Nabi, karena Nabi itu maksum, terpelihara dari kesalahan. Demikian juga tidak boleh keluar dari ijma', karena ijma' itu adalah maksum. Karena tak satu pun personil, individu, ulama umat ini yang maksum, karena tak satu pun yang menguasai seluruh sunnah. Karena yang maksum itu kan sunnah kan. Jadi karena tak satu pun kita yang menguasai seluruh sunnah, maka tak satu pun kita yang maksum. Tapi bila berkumpul semuanya, bersepakat semuanya, tidak mungkin bersepakat dalam kebatilan. Oleh sebab itu maka tidak boleh keluar dari ijma' tadi. Wajib kita mengikuti, dan itu sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya melanggar ijma' termasuk dosa besar, menimbulkan fitnah, menezakkan azab di neraka. Wal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan yang disepakati oleh orang-orang beriman, nuwallihi, kami biarkan dia berpaling, matawalla, wa nuslihi jahannam, nanti kami campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Maka mukhalafatul ijma' adalah azimah, adalah sesuatu yang sangat bahaya, sangat besar. Kemudian terakhir kemarin pada asar dari Umar radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang menunjukkan dan menguatkan masalah ini. Setelah dia sebutkan hadis, lalu dia sebutkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan dia menisbatkan juga ke Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, akhbarana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami berita ini Sufyan ibn Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki, an Abdullah ibn Abi Labid, dari Abdullah ibn Abi Labid al-Madani, Abdullah bin Abi Labid al-Madani, wa kana min al-ubadil munqati'in, termasuk salah satu dari ahli ibadah yang sangat fokus dalam beribadah. An ibni Sulaiman ibn Yasar, dari anak Sulaiman ibn Yasar, yaitu Abdullah bin Sulaiman ibn Yasar, Abdullah bin Sulaiman ibn Yasar. Dan ayahnya Sulaiman ibn Yasar ini adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, dan dia adalah maula Maimunah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. An Abi, dari bapaknya yaitu Sulaiman bin Yasar,
anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khataba an-nasa bil Jabiyah, berkhutbah di depan masyarakat di Jabiyah. Al-Jabiyah adalah tempat di pinggir kota Damaskus, di pinggir atau daerah pinggir kota Damaskus di Suriah atau di Syam. Dan ini terjadi pada tahun ke-16 Hijriah. 16 Hijriah itu di masa awal lagi Umar menjadi khalifah. Awal beliau menjadi khalifah. Beliau datang ke sana dan tinggal selama 20 malam. Nah, faqala, dalam khutbahnya dia menyampaikan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina kama qami fikum. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri seperti ini, seperti saya berdiri di depan kalian seperti ini. Kama qami fikum. Faqala, lalu Nabi berkata, akrimu ashabi, muliakanlah olehmu para sahabatku, muliakanlah olehmu para sahabatku. Thumma allazina yalunahum, kemudian muliakan pula orang-orang yang setelah mereka, itu para tabi'in. Thumma allazina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah tabi'in, yaitu at-tabi'in. Dan ini yang disebut dengan generasi khairul ummah atau khairul qurun, yaitu generasi terbaik yang harus dimuliakan dan dihormati. Jadi kalau ada orang sekarang yang merendahkan, mencaci maki, melaknat, tentu bukan kawan dan sahabat, tapi mereka perang sama musuh Islam. Sama-sama musuh Islam, berperang, masa antum dukung? Kan sama-sama musuh Islam. Tidak percaya? Anjir, boleh sendiri berkawan sama dia. Mana tahu kan sebagian masih belum percaya kan? Masih banyak juga nak berkawan sama orang yang memusuhi Islam, tuh berkawanlah. Nanti kamu dah terasa baru nanti. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka adalah orang-orang yang mencela para sahabat. Ada pula yang cari-cari alasan, kan tidak sama semua orang Syiah itu, tidak sama katanya. Yang antum bilang orang Syiah kan sedia yang mana? Yang sekarang atau yang dulu? Yang berperang sekarang atau yang tidak ikut berperang? Nah, iya sama kita katakan bahwa sebagaimana juga Ahlus-Sunnah juga tidak sama. Ada juga yang gulu. Yang gulu siapa di antara Ahlus-Sunnah? Katanya Wahabi katanya. Wahabi pula yang gulu. Iya Pak. Ya, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang gulu itu adalah yang meninggalkan sunnah Nabi SAW, baik berlebihan atau ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ekstrim kiri yang ngakunya Ahlus-Sunnah tapi enteng saja melihat sunnah. Ekstrim kanan berlebihan pula. Nah, sampai-sampai yang tidak sunnah pun dianggap sunnah juga. Tapi yang Ahlus-Sunnah itu adalah yang senantiasa melaksanakan sunnah, berhenti di mana Nabi berhenti, jalan di mana Nabi jalan, tidak mau melewati sunnah, tidak mau melewati sunnah, walaupun bagus, walaupun banyak yang memfatwakannya. Tidak. Kaum muslimin. Thumma yadhharul kadzib,
kemudian setelah itu mulai nampak atau mulai banyak dusta. Siapa yang melihat atau mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, ya, yaitu tentang para perawi, maka kita dapatkan di generasi tabi'in rawi-rawi yang ditolak itu jarang karena dusta. Jarang karena dusta. Demikian juga tabi'in. Walaupun ada tapi jarang yang berdusta. Di antara perawi hadis. Kalau perawi hadis lain. Jangan tuan-tuan bilang kan kaum munafikin kan ada ustaz. Kan ada kaum munafikin. Sejak zaman Nabi ada kan? Ada orang munafik sejak zaman Nabi. Munafik berdusta? Tidak ada. Orang munafik berdusta? Tapi alhamdulillah tidak ada satupun mereka yang terdaftar meriwayatkan hadis. Allah jaga hadis nabinya dari lisan-lisan pendusta itu. Walaupun mereka generasi zahirnya sama dengan sahabat, hidup di zaman sahabat, salat di zaman belakang Rasulullah SAW. Kan itu juga jadi alasan sebagian yang dukung-dukung Iran itu sekarang kan, kalau memang orang kafir kenapa dibiarkan oleh Arab Saudi masuk ke Makkah dan Madinah? Antum jangan, kan sama-sama bersyahadat katanya. Antum jangan lupa atau jangan pura-pura pikun gitu ya. Kadang-kadang sebagian banyak pura-pura pikun. Bukankah orang munafikin dulu bersyahadat? Bersyahadat enggak? Sama dengan kita syahadatnya? Sama. Kalau Syiah? Syiah beda lagi. Sama-sama kiblat kita, sama. Kiblat munafikin juga ke Ka'bah juga waktu itu. Salat bersama kita sama. Sama salat munafik dengan kita. Masa iya? Sama gerakannya ya. Nah, orang Syiah sama enggak salatnya dengan kita? Dari gerakannya udah beda, apalagi isinya. Siapa yang bilang sama? Jadi ada yang bela-belain gitu ya. Nah, kenapa dibiarkan mereka masuk ke tanah suci? Karena mereka menampakkan Islam. Karena mereka bersyahadat. Siapapun orang kafir bersyahadat wajib dihargai, wajib dibunuh. Dibolehkan masuk. Maaf, salah dengar saya. Ngeri pula. Seluruh yang bersyahadat, maka muamalah kita kepadanya adalah sama dengan muamalah ahlul Islam. Cuman hakikatnya mereka bukan ahlul Islam. Orang munafik Islam. Ini mulai ragu nampaknya. Ya. Memang saya tanya banyak mahasiswa, saya tanya orang munafik Islam enggak? Islam Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Jadi orang munafik itu rupanya Islam kata. Jadi kalau begini nanti jadi ini yang belajar nanti sahabat S2 itu juga yang diyakininya. Masih banyak, bukan sedikit, sebagian besar mengatakan munafik Islam dah, Islam katanya. Jurusan tafsir pula. Ini masalahnya calon ahli tafsir tapi tidak hafiz Quran. Jadi tidak tahu. Al-Quran yang bilang sebilang dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun. Orang munafik itu kenapa mereka berdusta? Karena mereka itu awalnya beriman kemudian kafir, kemudian dapat cap kekafiran. Dah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di kerak neraka. Kalau Al-Quran menyebut orang itu ahli neraka, itu biasanya ahlul. Kalau Al-Quran menyebut seseorang min ahli nar, maksudnya apa? Orang kafir. Karena ahli iman, ahli Islam bukan ahli neraka. Paham tak? Kita bukan penduduk neraka. Maka jangan sedih pula kalau saya bilang nanti kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin bin nar.
antum tidak patut sebenarnya, cuman karena melanggar akhirnya masuk. Karena di antara bid'ah itu ada yang menyebabkan kekufuran. Tidak tahu ya? Di antara bid'ah itu ada yang menyebabkan kekufuran. Kan jangan lupa lagi kan ketika kita bicara, ketika para ulama khusus saya bicara tentang pembagian bid'ah dalam mustalah hadis, mereka membagi bid'ah itu terbagi dua. Satu mukaffirah, satu bid'ah yang mengkafirkan, menyebabkan pelakunya kafir. Kedua bid'atun mufassiqah, yaitu menyebabkan pelakunya fasik. Nah, pilihlah antara keduanya, nak bawa bid'ah mukaffirah atau bid'ah mufassiqah. Kira-kira bid'ah hasanah di mana masuknya? Bid'ah hasanah masuknya masuk di yang mengkafirkankah atau yang memfasikkan? Makanya tidak ada bid'ah hasanah itu kecuali bagi yang ahli bid'ah atau terpapar virus bid'ah. Kalau sunnah tidak mau dia bid'ah, karena bid'ah itu kata para ulama hanya menyebabkan orang fasik atau menyebabkan orang kafir. Jelas? Nah, apa contohnya bid'ah menyebabkan orang kafir? Kan yang baru kita bahas nih adalah ghulu tasyayyu', yaitu Syiah yang ghulu, ya seperti Rafidah. Rafidah itu yang dianut oleh Syiah Iran hari ini. Jelas? Nah, jadi menyebabkan kekufuran mereka. Nah, ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian jadi apa sampai gini tadi? Karena memang di sahabat tidak ada susah, di tabi'in hampir tidak ada. Ya, para perawi maksud saya ini, para ulamanya. Di tabi'in juga. Tapi di generasi setelahnya sudah mulai seperti yang disebutkan. Sudah mulai orang berani berbohong. Apa sebab? Yang membuat orang berbohong dalam hadis. Kenapa? Kok payah sekali tuntun. Yang menyebabkan orang berbohong, memfitnah ini dan itu. Apa? Ketika orang mengatakan, ya, ketika ada muazzin membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, langsung dipenggal. Ini bohong atau benar? Bohong kan? Kenapa orang berani berbohong? Woi, kenapa orang berani berbohong? Tidak pernah tutur berbohong. Tidak pernah bohong. Yang tak pernah bohong tunjuk tangan. Kayaknya ada yang lulus ya. Coba, kenapa ketika berbohong kita berbohong? Kenapa dilindungi? Bukan, supaya diterima. Yang asalnya tak diterima supaya diterima. Sah? Sekarang orang bikin aliran baru dalam agama. Diterima enggak? Diterima enggak? Enggak. Nah, supaya diterima, akhirnya buat kebohongan. Kan ya? Iya enggak? Ada orang pergi melamar gadis cantik, putri orang kaya. Dia kerjanya stalker. Tahu stalker? Tahu? Apa istilahnya? Nah, kondektur ya? Iya ya. Ini bukan pekerjaan ini, tidak. Cuman karena apa? Dia merasa kalau jujur mengakui, nah tidak diterima. Nah, supaya diterima, akhirnya dia bergaya. Pertama, pakai mobil rental. Artinya datang melamar pakai mobil. Kan calon mertua kan tidak nanya rental apa bukan kan. Kemudian tanya, kamu kerja di mana? Ini cerita orang lama-lama ya, tak benar tak enggak ini. Bisa aja cerita bohong juga ini. Ya. Lalu ditanya, kamu kerja di mana? Di PT, Pak. PT apa?
PT lagi-lagi how. Tahu lagi-lagi how. Mertua serius saja karena bawa apa? Mobil. Ya, mobil yang lumayan kan? Dibilang kerja di PT. Nama PT-nya lagi-lagi how, kan orang bisa aja PT angin ribut kadang-kadang. Biasa aja begitu nama. Rupanya yang dia maksud lagi-lagi how, lagi how. Nah, kenapa dia melakukan kebohongan ini? Supaya diterima. Kalau melewatkan apa adanya, kemudian tidak peduli diterima atau ditolak, kita akan sampaikan apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu, tidak peduli tidak diterima atau tidak, yang penting menyampaikan apa adanya, perlu dusta? Makanya para dai tidak ada yang dusta, kecuali para ahli bid'ah. Karena dia tahu bid'ah itu tak mungkin diterima kecuali dengan dusta, sehingga dipalsukanlah hadis atau dipalsukan pemahaman, sehingga banyak yang tertipu. Lo tengok bentuknya yang KW itu lebih asli daripada yang sah. Kan sering kita tertipu. Enggak ngaku tuan-tuan, saya nengok barangnya yang asli tidak lebih cantik dari yang KW. Ini kita pilih yang KW-nya. Ini SNI nih Pak, katanya standar nasional Indonesia. Pas mumpung lagi ada diskon. Diskonnya berapa? 70 tambah 20%. Alhamdulillah 3 hari kupak dia patah. Jadi karena memang jadi mohon maaf ya, terpaksa kalau yang tidak asli itu menyebabkan orang berbohong karena pada asalnya tak diterima. Supaya diterima akhirnya berbohong. Nah, ketika lahirnya bid'ah, lahirnya aliran-aliran menyimpang, supaya aliran diterima, maka orang memasukkan hadis, mulai terjadi dusta. Jelas? Kenapa? Biasalah orang semakin jauh dari sumber yang asli, semakin mulai berani. Ibaratnya kalau tuan-tuan, kalau pimpinan jagoannya ada di Pekanbaru, nah kalau masih sekitar Rimbo Panjang masih takut-takut dia kan, mulai Bangkinang udah mulai ada sedikit berani, sah. Apalagi kalau ada sampai di Padang, ada bebas dia lagi, sah. Jauh tuh yang ditakutinya. Demikian juga para tabi'in dekat dengan sahabat, sah. Malulah mereka sama guru-gurunya. Kemudian tabi'in dekat pula dengan orang-orang yang masih istiqamah juga. Tapi ketika generasi selanjutnya, tengok ala banyaknya menyimpangnya. Tidak mungkin dia buat jalan baru, kita tidak buat pula jalan yang baru. Begitu? Kan ini sekarang nih. Ketika mulai ada satu yang tidak mau sama hari raya, yang lain bikin pula cara baru. Sah? Wih, sahih apa enggak? Dulu di masa Orde Baru tak satu pun yang berani bikin hari raya terang-terangan kecuali yang mengikut pada waliul amri, pemerintah, sah. Sehingga semuanya raya se-Indonesia sama, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda ormas, berbeda aliran, berbeda apa, tapi tetap bersatu. Lalu mulai kita era reformasi, mulai demokrasi, beragama pun berdasarkan demokrasi, suara yang terbanyak. Kan selalu katanya kami lebih mayoritas, kalau minoritas pasti benar. Nah, akhirnya mulai satu, membuat cara baru. Yang lain tidak mau kalah. Kalau kalian hanya sekedar menghitung-hitung dengan angka-angka, dengan ilmu hisab, kami lebih canggih lagi. Syekh kami langsung ke bulan. Iya,
Syekh kami langsung ke bulan. Oh ini tidak ilmiah. Siapa bilang gak ilmiah? Kalian tidak ngerti. Kalian orang awam kan nggak paham. Kami yang sudah putus makrifat tentu sampai kepada hakikat. Akhirnya kita ini termasuk orang awam yang tidak paham. Karena tadi yang bilang dengan ilmu falak kan kita orang awam yang tidak paham. Akhirnya mereka dibilang pula orang awam yang tidak paham. Enggak gitulah kita lagi main tuduh-tuduh semua tidak paham. Datang lagi yang lain. Teknologi sudah canggih. Kami sudah dulu 4G, sekarang sudah 6G kan. Bisa nelpon Allah Ta'ala. Hanya dia telepon Allah Ta'ala. Kan enggak ilmiah. Siapa bilang enggak ilmiah? Teknologi antum yang belum sampai. Kalau teknologi Syekh kami sudah sampai. Akhirnya terjadilah dalam satu kampung hari raya empat kali. Nah, kalau ini dibiarkan terus, tidak mustahil akan lahir dusta-dusta baru yang menguatkan ini, atau menggali kembali dalil-dalil yang dulu dilupakan, tertimbun, sekarang dijadikan sebagai dalil lagi. Allah musta'an. Nampak saya? Jadi banyaknya aliran, banyaknya penyimpangan membuat orang untuk berdusta. Makanya sama sahabat, kenapa tidak ada yang berdusta? Lama. Kenapa tidak berdusta? Karena orang tak buat aliran baru, tak buat pemahaman baru. Semuanya ahlus sunnah. Ahlus sunnah mungkin berdusta? Tidak. Yang berdusta adalah ahli. Yang dusta itu adalah ahli bid'ah supaya melariskan bid'ahnya. Paham? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika datang aliran-aliran menyimpang, para sahabat tak ada yang ikut berkontribusi. Justru mereka menjadi penghalang bagi aliran-aliran menyimpang. Masih yang menghalang, makanya dituduh ini dan itu. Makanya Utsman, Ali jadi korban orang-orang yang menyimpang itu. Nah, kemudian dari penyimpangan ini lahir pula penyimpangan yang lain. Awalnya Khawarij, berlebihan Khawarij, akhirnya kesempatan pula Syiah datang. Datang pula Syiah. Nah, kalau boleh orang itu eksis, masa kita enggak, lahir pula aliran yang lain pula. Akhirnya sama-sama ajalah saling memahami. Enggak boleh saling menyalahkan, nanti pecah belah umat. Itu aja lagi cerita. Padahal bukan begitu. Ya, yang salah itu harus tunjukkan salahnya supaya orang tidak ikuti. Yang benar harus nampakkan buktinya supaya orang ikuti. Sehingga karena benar itu kan cuma satu. Yang benar itu hanya satu, jalannya Nabi dan para sahabat. Tapi orang tidak mau. Kalau sudah ini akhirnya itulah makanya yadhharu fihimul kadzib. Thumma yadhhar al-kadzib. Hatta innar rajula la yahlif wa la yustahlaf. Sampai-sampai orang belum disuruh bersumpah ada bersumpah dia. Pernah lihat orang asal bercakap bersumpah dia? Ada. Belum lagi diminta bersumpah ada bersumpah. Pada bersumpah dianjurkan apa tidak? Bersumpah dianjurkan apa tidak? Tidak dianjurkan. Ya, kita tidak dianjurkan cepat bersumpah. Sumpah itu adalah senjata terakhir untuk pembelaan diri. Nah, lalu belum disuruh bersumpah. Wa yashhad wa la yushahad. Belum diminta kesaksian sudah membeberkan cerita. Seperti hari ini, Masya Allah, semua pandai bercakap, semua jadi pengamat. Dia sendiri pun diamati orang. Ya, semua jadi pengamat. Ada faman sarrahu bahbahatul jannah falyalzamil jamaah. Ingat, dengan
kondisi yang seperti ini mulai nampak dusta, orang sembarang bersumpah, orang sembarang berikan kesaksian, tentu akan menyebar fitnah. Nah, barang siapa yang ingin atau senang mendapatkan baun surga, hendaklah konsisten bersama jamaah. Ini kalimat ini yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fa inna syaitana ma'al fadzi, karena setan itu akan senang dengan orang yang sendirian, memisahkan diri dari jamaah. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan dia dibanding dengan orang sendiri dengan dua orang lebih jauh. Jadi kalau syaitan kalau sendiri masuk ayamnya, kalau dua agak mulai, apalagi kalau kita bersama. Nah, wala yakhluwanna rajulun bimra'ah, jangan sampai seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita. Tentu maksudnya yang bukan mahram atau yang belum dinikahkan. Kalau sudah nikah dianjurkan berkhalwat. Kalau sudah nikah dianjurkan apa dilarang juga? Hah? Dianjurkan. Makanya jangan lama-lama di situ. Nah, ma'asyil kiram dia. Fa inna syaitana thalithuhum, sebab kalau mereka berkhalwat pasti syaitan jadi orang ketiga. Pegang selalu jadi pengacau, orang ketiga selalu jadi pengacau. Wa man sarratu hasanatu wa sa'atu fa mu'min, siapa yang berbuat baik senang hatinya dan berbuat buruk tidak nyaman dirinya, maka ini tanda orang beriman. Bukan maknanya orang tidak berbuat buruk, tapi selama ketika berbuat buruk itu hati kita tidak nyaman, berarti ada iman. Bukan selamanya kita juga berbuat baik, tapi bila ketika dapat berbuat baik senang, berarti ada iman. Itu saja. Senang berbuat baik dan tidak senang berbuat buruk, itu tanda ada iman. Bukan selamanya orang beriman tuh baik terus tidak pernah buat buruk, enggak. Bahkan orang bertakwa sekalipun, kata Allah SWT di antara sifatnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bila berbuat perbuatan keji lalu cepat ingat Allah, ya, tandanya dia masih beriman. Kalau ingat Allah berarti iman. Lalu apa yang dilakukan? Fastaghfaru lidzunubihim, segera mohon ampunan. Kalau segera mohon ampun tentu segera ditinggalkan Pak dia. Masa minta ampun ini diteruskan juga? Ini ampun ya Allah, tapi saya teruskan dulu. Tidak mungkin. Nah, berarti minta ampun otomatis ditinggalkan. Itu apa senjatanya? Ingat pada Allah SWT. Ma'asyil kiram dirahmati Allah, hadis ini sebenarnya dari sisi mursal, tapi ma'ruf sekali diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan maknanya didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Wabillahi taufiq. Qala, bertanya seseorang kepada Imam Syafi'i, fama makna amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumi jama'atihim, apa makna perintah Nabi untuk selalu bersama jemaah kaum muslimin? Qultu, saya jawab, kata Imam Syafi'i, la makna lahu illa wahid, tidak ada makna lain kecuali hanya satu. Maknanya hanya satu. Artinya harus bersama orang-orang jamaah kaum muslimin. Apa maknanya? Maknanya satu. Qala fa kaifa la yahtamilu wahidan, kenapa tidak bisa dimultitafsirkan kecuali hanya satu makna ini? Qultu, saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, iza kanat jama'atun mutafarriqatan fil buldan, apabila jemaahnya kaum muslimin ini mutafarriqatan fil buldan, mereka memencar di berbagai negeri. Ini orang Islam yang sepemahaman, tapi tempat tinggalnya kan berbeda-beda. Naam, fala yaqdiru ahadun ay yalzama jama'ata abdani qaumin mutafarriqin.
Pasti tidak bisa seseorang bersama jemaah yang tempatnya selalu bersama jemaah yang tempatnya berbeda-beda. Kalau menyatukan badan tidak mungkin. Artinya kita harus sama setempat tinggal semuanya. Mungkin? Nah, kan kata Nabi, kamu harus selalu bersama jemaah kaum muslimin. Berarti misalnya jemaah harus di Zaid bin Sabit terus. Kan tidak mungkin kan? Kadang kita berada di tempat lain. Nah, berarti bukan ini yang dimaksud oleh Nabi untuk selalu bersama jemaah. Nah, wa qad wujidat al-abdan takunu mujtama'atan minal muslimin wal kafirin wal aqya wal fujjar, dan tidak jarang pula di satu tempat secara fisik berkumpul orang-orang beriman, orang-orang orang Islam, orang kafir, orang bertakwa, orang pendosa. Sah? Misalnya kita sedang berada di suatu tempat, di situ berkumpul berbagai jenis manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bertakwa, ada pendosa. Falam yakun fi luzumil abdani makna. Oleh sebab itu tidak bisa dimaknai dengan berkumpulnya fisik, bukan berkumpulnya fisik. Li'annahu la yumkin, karena itu tidak mungkin. Allah tak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Wa li'anna istima' al-abdan la yasna'u syai'an, dan apalagi berkumpulnya secara fisik belum tentu menyatukan keadaan, menyatukan keimanan. Bukankah tadi saya katakan di situ berkumpul berbagai jenis orang. Makanya berkumpul seperti ini tidak melakukan atau tidak membuat sesuatu. Falam yakun biluzumi jama'ati makna, sehingga tidak ada makna bersama mereka. Illa ma'alaihim jama'atu minat tahlili wat tahrimi wat ta'ati fihima. Berarti makna yang bisa dimaksud di sini adalah yaitu berkumpulnya mereka dalam masalah halal dan haram serta ketaatan terhadap kedua hukum tadi. Oh, berarti harus bersama kaum muslimin, ijma'nya kaum muslim dalam masalah halal dan haram. Kalau sudah ijma' mereka menghalalkan, maka dia taati itu. Ijma' mereka mengharamkan, maka mereka ingkari dan jauhi. Berarti ini makna dari perintah Nabi SAW, siapa yang ingin mendapatkan bau surga, maka hendaklah selalu bersama jamaah. Berarti kalau mengingkari ijma', berarti tidak mau masuk surga. Baunya sih tidak dapat. Ini ancaman keras dari Nabi SAW. Nah, wa man qala bima taqulu bihi jama'atul muslimin faqad lazima jama'atahum. Berdasarkan itu kata Imam Syafi'i, siapa yang berpendapat mengikuti sesuai dengan ijma'nya kaum muslimin, maka orang ini telah bersatu dengan jamaah. Wa man khalafa ma taqulu bi jama'atul muslimin, barang siapa yang menyelisihi berbeda dengan jemaah kaum muslimin, berarti dia tidak bersatu dengan jemaah kaum muslimin allati umira biluzumiha, di mana dia disuruh untuk konsisten berpegang teguh kepadanya. Wa innama takunul ghaflatu fil furqah. Ingat, kelalaian dan abai itu terjadi pada perpecahan. Fa ammal jama'atu fala yumkinu fiha kaffatan ghaflatun. Kalau sudah semuanya, tidak mungkin ada yang lalai dari memahami Al-Quran min makna kitabin wala sunnatin wala qiyas, insyaallah. Tapi kalau sudah semua ulama, tidak mungkin satu pun hukum yang terabaikan. Tidak mungkin ada pemahaman yang luput dari para ulama ini. Makanya ketika ada sebagian orang yang tak berilmu, saya katakan orang tidak berilmu,
mengatakan ternyata Al-Quran dan Sunnah itu sampai hari ini belum ditafsirkan oleh para ulama secara komprehensif. Ini pernyataan dahsyat ini. Berarti sejak zaman Nabi sampai hari ini belum pernah Al-Quran ditafsirkan secara komprehensif, menyeluruh. Artinya lengkap, ada yang terabaikan. Nah, mau tuan-tuan terima ini? Hah? Kenapa tidak mau? Payah betul sih. Iya, karena apa? Karena kalau sepakat mereka mengabaikan, mereka sepakat dalam kesesatan. Jelas? Dan sepakat dalam kesesatan dan mustahil, seperti kata Nabi SAW yang mengatakan itu ternyata memang orang-orang jahil, tapi mereknya branded, ya mungkin bergelar profesor. Ya, lalu saya tanya, yang mengatakan ini kamu atau gurumu? Dia bilang gurunya. Sebab kalau kamu yang mengatakan, saya nak tanya sudah berapa buah kitab tafsir yang kamu tamatkan dengan guru, bukan baca sendiri, dengan guru. Iya. Sebab dulu orang belajar hadis, Imam Asy-Syafi'i sebelum belajar hadis dengan Imam Malik, kitab Al-Muwatta, dihafalnya dulu Al-Muwatta itu, baru belajar sama penulisnya Imam. Demikian juga murid-murid Imam Al-Bukhari sebelum belajar Sahih Bukhari dengan gurunya, mereka hafalkan dulu Sahih Bukhari. Habis itu baru belajar dari awal sampai akhir tanpa ada yang luput. Nah, sekarang Anda sudah berapa kitab tafsir yang Anda hafal? Tidak usah hafal lah dulu, yang sudah Anda baca dengan guru dari awal sampai akhir. Karena kitab tafsir berdasarkan indeks buku-buku tafsir yang dituliskan terbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, Kompleks Percetakan Raja Fahad di Madinah, 3 jilid, itu baru sekitar 4.300 sekian tafsir yang pernah ditulis. Nah, dari 4.000 tafsir itu sudah berapa tafsir yang Anda baca? Kan jadi penilai kan, katanya belum ditafsirkan secara komprehensif, berarti kan harus sudah dibacanya semua dulu. Alhamdulillah jawabannya tidak pernah satu pun kitab tafsir yang ditamatkan, sekalipun tafsir jalan lain, jalan lain. Nah, tidak ada yang tamat. Habis itu membuat penilaian seperti itu. Bisa diterima? Bisa terima? Tidak. Tapi kalau seperti Imam Syafi'i yang ngomong seperti ini, kita terima. Kenapa? Karena dia setiap belajar dengan gurunya sampai tuntas, sampai selesai. Karena bukan kejar nilai, bukan kejar bukan kejar SKS, bukan. Dia memang mencari ilmu, memas, mome. Jadi tidak satu pun yang tercecer. Kalau kita tidak ambil hadis ini, bab ini, lompat ke bab yang selanjutnya, habis itu bicara omong seperti ini besarnya. Lalu gurumu siapa? Dibilang si fulan. Oh, saya tahu. Ini S1-nya filsafat barat. S2-nya humaniora, ilmu kemanusiaan. S3-nya hubungan internasional. Terus belajarnya gimana? Sistem makalah yang selalu bikin masalah. Kan makalah itu kan ada rumusan masalah, batasan masalah. Ujung-ujungnya masih meninggalkan masalah. Jadi bukan ilmu guru yang didapat, tapi adalah ilmu murid yang didengar kemudian dikasih komentar sedikit. Itu pun kalau serius. Inilah ilmu kita. Habis itu menilai para ulama. Wallahu musta'an.
Oleh sebab itu maka sekali lagi saya katakan bahwa menghidupkan kajian-kajian di masjid-masjid dengan buku-buku ulama seperti ini adalah suatu yang wajib kita lakukan. Ya. Karena kita memang senang ceramah, lepas kan? Karena habis dapat bisa dilepas. Nah, kita ingin ilmu yang bersambung. Nah, lupa lagi kita ulang lagi. Karena murid Imam Syafi'i kan membaca kitab ini dengan gurunya 50 kali sampai tamat kan? Sah? Nah, tidak pernah dia bilang ada lagi masalah yang tidak secara komprehensif belum dibahas oleh Imam Syafi'i. Justru dia bilang setiap kami baca ada saja ilmu baru yang kami dah dapat. Ini yang seharusnya datang. Setiap kami baca tafsir semakin datang ilmu yang baru. Kundak ternyata belum ditafsirkan oleh para ulama secara komprehensif. Belum baca gimana nak tahu? Belum baca gimana nak tahu? Ini kayak pemilu aja ini. Komentar orang luar negeri, pemilu paling aneh memang di negeri. Hah? Di negeri Konoha katanya. Apa sebab? Belum pemilu pemenangnya sudah tahu. Katanya. Benar itu? Benar itu? Enggak, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tapi kata orang memang begitu. Sah? Belum lagi pemilu pemenangnya sudah tahu. Ini gara-gara ilmu apa ini, keramat ini, sering ke kuburan keramat ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat bahwa yang dimaksud oleh Nabi dalam apa yang disebutkan oleh Umar tadi adalah menyatukan kita dalam halal dan haram dan ketaatan kepadanya, bukan menyatukan badan, tempat dan nama, tapi adalah menyatukan kita dalam manhaj dan agama. Saya kira cukup deh ya. Udah sampai kan? Luar masih gelap tuh. Hah? Dalam udah terang. Gimana? Kan biasanya kalau udah terang di luar, jelas di dalam pulang gitu kan? Sekarang masih apa? Kita tunggu hujan lah dulu ya. Nah, jangan sampai hujan dulu. Terima kasih dan mohon maaf. Taqabbalallahu minna minkum. Semoga kita bertemu kembali di lain saat. Wallahu ta'ala subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara